kita lanjutkan mendengarkan, menyimak dengan baik-baik mauidhah hasanah yang langsung disampaikan oleh beliau Al-Habib Sholeh Al-Jufri. Insya Allah tema pada malam hari ini adalah menyambut karena sudah masuk bulan Hijriah, tahun baru Hijriah, jadi kita membahas tentang hikmah-hikmah dari tahun baru Hijriah. Dipersilakan Habib. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur sehingga kita bisa memasuki tahun baru Islam 1437 Hijriah. Mudah-mudahan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun yang paling barakah untuk kita semuanya. Amin. Tahun yang paling barakah untuk keluarga kita. Amin. Tahun yang paling manfaat dan barakah untuk seluruh umat Islam di penjuru dunia, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan tahun-tahun yang terdahulu, yang kemarin baru saja kita tinggalkan, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita, kekhilafan kita yang kita tergoda dengan syaitan dari hawa nafsu, Allah Subhanahu wa taala hapuskan semuanya dari barakah doa akhir tahun yang kita baca. Dan demikian juga amal-amal soleh kita, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam tahun baru Islam ini kita tidak pernah lupa peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah pertanyaan yang patut untuk kita tanyakan, kenapa sih para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepakat, dan itu di era zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Para sahabat itu sepakat untuk menjadikan peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi awal perhitungan tahun Islam. Nah, ini satu pertanyaan yang luar biasa yang harus kita jawab. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat sepakat dan juga diputuskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa momen tahun baru Islam diawali dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Kenapa tidak dipilih lahirnya Rasulullah? Kenapa tidak dipilih Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan semuanya itu peristiwa besar yang besar, dan ratusan atau ribuan peristiwa-peristiwa yang lain yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak lahir beliau sampai wafatnya beliau. Tetapi para sahabat sepakat bahwa tahun baru Islam penanggalannya diawali dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah Munawwarah. Tentunya di situ mengandung hikmah yang sangat besar. Yang pertama, bahwa hijrahnya Nabi SAW itu merupakan awal tonggak asas dari kejayaan Islam. Jadi para sahabat-sahabat sejak berjuang selama sekian tahun berada di Mekah, berada di Mekah selama 10 tahun, tidak ada memiliki tempat untuk berlindung yang bisa secara bebas para sahabat bermusyawarah, secara bebas Rasulullah dan para sahabat menentukan langkah-langkah. Maka dengan hijrahnya para sahabat-sahabat kemudian disusul oleh Nabi SAW di Yathrib yang akhirnya dinamakan Madinah Munawwarah, maka para sahabat bebas disambut mulia oleh kaum muhajirin dan yang disebut kaum Ansar menyambut para kaum muhajirin. Mereka semuanya bisa berkumpul dengan bebas di dalam darul hijrahnya Madinah Munawwarah dan menentukan langkah-langkahnya. Maka disebut darul hijrah, tempat di mana bercokolnya para sahabat-sahabat Nabi SAW
baik dari kaum Muhajirin dan Ansar dalam bermusyawarah. Demikian juga hijrahnya Nabi SAW itu merupakan tanda ismatun Nabi SAW dan ismatul Islam. Artinya terjaganya pribadi Nabi SAW dari tangan-tangan orang-orang yang memusuhi beliau. Dan juga ismatul Islam, terpeliharanya Islam dari berbagai macam rintangan-rintangan yang dialami. Maka dengan hijrahnya itu Nabi SAW menjadikan Islam lebih maju, menjadi Islam lebih hebat dan bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan perlu kita lihat pelajaran yang sangat-sangat banyak sekali, dan ini merupakan asas bagi kita dan toladan bagi kita. Setiap umat Islam yang mau berjuang untuk membela Islam, untuk mendakwahkan Islam, untuk menjayakan Islam, yang merupakan rahmatan lil alamin, yang akan menjadikan orang akan selamat, orang akan bahagia, orang akan nikmat dunia dan akhirat, harus meniru bagaimana Nabi SAW memperjuangkan Islam, terutama dalam peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Yang pertama, ada pelajaran yang penting yang namanya husnul tadbir. Bagusnya Rasulullah di dalam menyusun strategi perjuangan. Yaitu apa? Nabi SAW ketika beliau mau melaksanakan hijrah, itu beliau memilih jalan yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang yang berjalan dari Mekah menuju Madinah. Bahkan beliau memilih jalan menuju Yaman, ya, menuju ke arah selatan, bertentangan dengan arah Madinah. Nah, ini menunjukkan kepandian Nabi di dalam berstrategi. Kemudian yang kedua, strategi yang Rasulullah laksanakan, beliau tidak langsung berjalan, tetapi beliau diam diri selama 3 malam di gunung yang namanya Gunung Thur atau Jabal Thur, yang di dalamnya ada Gua Thur. Kenapa Rasulullah tinggal di sana 3 hari? Rasulullah kepingin melihat apa yang terjadi sepeninggalan beliau ketika beliau sudah diputuskan oleh orang-orang Quraisy. Mereka sepakat mau membunuh Rasulullah karena mereka tidak bisa membendung dakwahnya Rasulullah. Satu persatu tokoh-tokoh Quraisy mulai masuk Islam, maka mereka putuskan tidak ada jalan lain untuk menghabisi Islam, yaitu dengan cara membunuh Nabi besar Muhammad SAW. Maka beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Dari itu Rasulullah tinggal 3 hari itu melihat apa yang akan terjadi dan bagaimana keadaan setelah peninggalan beliau. Ini merupakan husnul tadbirnya Nabi SAW. Maka kita sebagai umat Islam dalam berjuang pun harus pandai-pandai membuat sebuah strategi yang baik, yang kira-kira penuh dengan hikmah dan bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa Nabi SAW ketika melaksanakan hijrah dan perjalanan yang begitu panjang, akhirnya sampailah beliau di sebuah desa namanya Quba. Di Quba Nabi SAW membangun masjid yang pertama kali, dan beliau wakafkan masjid itu, ya, menjadi tempat ibadah orang-orang umat Islam, khususnya orang-orang Quba. Selama beberapa hari di Quba, kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan dakwahnya, perjalanan hijrahnya menuju Madinah Munawwarah. Nah, sesampainya beliau di Madinah Munawwarah disambut oleh para Ansor dengan merindukan beliau sallallahu alaihi wasallam, karena orang-orang Islam Ansor sudah ada 70 lebih dari keluarga Ansor yang masuk Islam. Maka menyambut kedatangan Nabi SAW dengan Tala'al Badru alaina. Kemudian Nabi SAW dituntun ontanya. Ketika dituntun ontanya, Rasulullah mengatakan, da'ha fa innaha ma'murah, biarkan, karena sesungguhnya onta ini sudah ada yang nuntun. Maka setelah itu kita akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, bagaimana yang terjadi. Onta itu
yang dibawa Nabi SAW, yang ditunggangi Nabi SAW, dan apa hikmah-hikmah yang berikutnya, insyaallah kita akan perdengarkan setelah yang satu berikut ini insyaallah. Jadi kita lihat setelah Nabi SAW disambut meriah oleh para sahabat-sahabat Ansar dan juga sahabat-sahabat Muhajirin yang sudah mendahului dalam perjalanan hijrah, maka ontanya Nabi SAW itu berhenti sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam berhenti itu, apa yang pertama kali Rasulullah tanyakan? Ini tanah miliknya siapa? Kemudian dijawab miliknya fulan. Maka Rasulullah mengatakan, ini adalah masjidku. Ini adalah masjidku. Saya akan beli dengan uang saya sendiri dan saya akan wakafkan jadi masjid. Dan itulah akhirnya Rasulullah membangun dengan para sahabatnya masjid pertama kali dengan nama Masjid Nabawi yang sekarang ini, yang itulah 500 meter kurang lebih yang menjadi Raudhatus Syarif, tempat yang mustajabah di antara mimbar dan rumahnya Nabi SAW adalah Raudhah, di mana orang jamaah haji semuanya kalau ziarah Rasulullah pasti selalu berada di Raudhah itu mencari, karena disitulah Raudhatun min Riyadil Jannah, taman dari taman-taman surga. Di sini kita bisa ambil pelajaran. Di Kuba Nabi SAW singgah beberapa hari, beliau langsung bangun masjid. Begitu sampai di Madinah Munawwarah, beliau langsung beli tanah dan bangun masjid. Maka ini merupakan hal yang penting bagi kita umat Islam, bagaimana pentingnya masjid di benaknya Rasulullah, di dalam hatinya Rasulullah SAW, dan dijadikan masjid itu merupakan pusat perjuangan, pusat melaksanakan kegiatan-kegiatan Islam. Kalau kita lihat, Rasulullah SAW membangun masjid dengan menghidupkan amalan-amalannya. Yaitu yang pertama, masjid dijadikan Rasulullah SAW sebagai pusat dakwah beliau. Yang kedua, masjid dijadikan Nabi SAW sebagai pusat untuk mengajarkan ilmu-ilmu Islam. Ta'alim wa ta'alum. Ilmu dihidupkan di dalam masjid. Kemudian yang kedua, masjid adalah merupakan pusat untuk beribadah dan pusat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ibadah dan zikir itu akan menemukan tazkiyah, kesucian jiwa bagi orang-orang yang melaksanakannya. Dengan ilmu akan dituntun ya umat Islam untuk kepada jalan yang lurus, dan dengan dakwah maka orang-orang di luar Islam akan banyak masuk Islam. Dan orang-orang yang menjadi juru dakwah sendiri akan kuat imannya. Kemudian yang keempat, masjid dijadikan Nabi SAW sebagai pusat untuk melayani masyarakat. Pelayan masyarakat keluar dari masjid, menyantuni fuqara wal masakin, menyantuni anak-anak yatim, menyantuni janda-janda tua, ya, menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Rasulullah SAW jadikan masjid sebagai tempat untuk bersosial masyarakat. Maka ini penting. Masjid kita sekarang ini banyak hanya dijadikan salat, tempat salat. Habis salat ditutup. Habis salat ditutup, tidak ada lagi orang yang memakmurkan masjid. Tetapi masjid di zaman Rasulullah, masjid itu hidup bagaikan pabrik yang berjalan 24 jam sebagai produksi hidayah bagi orang yang berada di masjid, bagi masyarakat yang sekitar masjid, bahkan kepada seluruh penjuru dunia. Pusatnya dari Masjid Nabawi ini. Kenapa? Karena ada dakwah. Kenapa? Karena ada ilmu. Kenapa? Karena ada zikir dan ibadah. Kenapa? Karena ada sosial kemasyarakatan. Sehingga Nabi SAW menjadikan amal-amal masjid ini bisa mempengaruhi orang-orang yang di luar masjid, menghandle para rumah-rumah yang ada di sekitar masjid. Maka begitu ada orang yang miss di dalam jamaah, Rasulullah tanya, kemana itu fulan? Kemana kau tidak berjamaah? Apa dia sakit? Dari masjidlah Rasulullah utus orang untuk berziarah. Barangkali sakit, barangkali ada masalah apa, dihandle terus di dalam masjid ini. Rasulullah SAW demikian pula orang-orang yang berada di masjid setelah belajar dari Nabi SAW, mereka pulang ke rumahnya, maka mereka mengajarkan ilmu-ilmu yang didapatkan dari masjid ke rumah mereka masing-masing, sehingga majelis ilmu hidup di rumah-rumahnya sahabat Nabi SAW. Maka masjid hidup, rumah pun hidup.
Banyak para sahabat-sahabat menjadi ulama disebabkan dekat dengan Rasulullah dan disebabkan dicetak oleh ayah-ayahnya yang belajar dengan Nabi SAW di masjid. Demikian juga putri-putri sahabat, istri-istri sahabat menjadi alimah-alimah dan solehah-solehah. Kenapa? Karena dihidupkan rumahnya dengan majelis. Tiap hari rumahnya penuh dengan malaikat. Kenapa? Begitu mereka pulang dari Rasulullah, pulang dari masjidnya Rasulullah, yang pertama kali ditanya oleh istrinya, apa yang tadi engkau dengar dari Rasulullah, wahai kakanda, wahai suamiku, apa tadi yang diajarkan Rasulullah? Maka dari itu akhirnya sahabat mengajarkan Rasulullah tadi bersabda begini, telah datang wahyu Allah begini, dan didengarkan oleh istrinya dan didengarkan oleh anak-anaknya, berarti majelis ilmu ada di situ. Ini semuanya kontrol dari masjid. Sehingga dengan demikian kuatlah masyarakat Islam pada saat itu. Maka kita sebagai umat Islam dari hijrahnya Nabi SAW ini ambil pelajaran bagaimana masjid bisa hidup. Tentunya kalau boleh saya punya pendapat, itu semuanya dikontrol oleh para kiai, dikontrol oleh pondok pesantren. Jadi pondok pesantren memproduksi ulama, memproduksi santri-santri yang hebat. Dari santri-santri yang hebat ini diterjunkan ke masjid-masjid sekitar pondok, diterjunkan masjid-masjid sekitar pondok yang bisa dihandle, yang kira-kira bisa masyarakatnya mau untuk dihandle dengan dikirimnya para santri-santri situ. Kemudian santri tadi berada di masjid sana, apa yang dilaksanakan? Dakwah. Apa yang dilaksanakan? Mengajar. Apa yang dilaksanakan? Membimbing ibadah, membimbing zikir dan majelis. Kemudian dihandle pula untuk berkhidmat kepada masyarakat. Kemudian setelah itu mereka diadakan musyawarah antara masjid-masjid yang ada di sekitar pondok untuk ke pondok. Sehingga apa saja yang jadi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masjid tersebut akan diselesaikan oleh kiai, diselesaikan oleh ustadz-ustadz pondok bersama-sama masyarakat yang menjadi jamaah masjid. Kalau seperti itu, maka ahlu sunnah wal jamaah pasti akan kuat. Masjidnya akan tidak lepas dan tidak hilang. Dan amalan-amalan di pesantren akan mengalir di masjid. Amalan-amalan di masjid akan mengalir di rumah-rumah. Dan dari rumah-rumah, siapa yang ada di rumah? Yang ada di rumah lah yang mengisi pasar, yang di rumah lah yang mengisi kantor, yang ada di rumah lah yang mengisi di jalan-jalan. Akhirnya muncul akhlak-akhlak karimah yang baik, di kantornya jadi baik, di sekolahnya jadi baik, di pasarnya jadi baik. Akhirnya amalan masjid, amalan pesantren masuk pasar, amalan masjid masuk kantor-kantor, amalan masjid masuk ke jalan-jalan. Kenapa? Karena masjidnya hidup dengan penuh amalan-amalan, membimbing masyarakatnya mendapatkan pencerahan. Kalau masjid kosong hanya untuk sholat, selesai sholat orang kemana? Ke rumah. Apa yang dijalankan? Yang dijalankan tidak jelas. Bahkan mohon maaf, selain TV 9 banyak acara-acara yang tidak karu-karuan. Akhirnya orang banyak terpengaruh dengan media, orang banyak terpengaruh dengan internet yang tidak sehat, orang terpengaruh dengan hal-hal suasana yang zaman penuh rusak. Akhirnya apa? Kerusakan itu terjadi di masyarakat karena masjidnya tidak memproduksi hidayah, pondok pesantrennya pun juga tidak mengontrol masjid. Apa yang terjadi? Mohon maaf, justru amalan-amalan yang rusak masuk ke masjid. Buktinya banyak masjid-masjid kehilangan amplifier. Orang-orang bisa kehilangan sandalnya di masjid. Itu apa? Amalan-amalan di luar masjid masuk ke masjid. Zaman dulu amalan-amalan di rumah, amalan-amalan di pasar itu terpengaruh dengan amalan masjid karena masjidnya hidup. Di zaman sahabat Nabi SAW, di pasar itu orang kafir yang menjadi spionase dari orang-orang Romawi dan Persia banyak masuk Islam. Dikirim 10 untuk memata-matai Madinah. Apa sih yang menjadi kehebatan umat Islam? 10 tidak balik. Kirim lagi 10, tidak balik lagi. Kirim lagi 10, tidak balik. Lebih dari 10 kali, tidak balik. Ketika ada satu orang yang balik, ditanya oleh Kaisar, ditanya oleh Kisra, ditanya oleh orang-orang yang bermusyawarah, kenapa mereka dibunuhkah oleh umat Islam? Mereka hancur, dianiayakah umat Islam kok tidak baik? Apa katanya? Mereka semua masuk Islam.
Kenapa kok bisa masuk Islam? Bagaimana tidak masuk Islam? Hidup di masyarakat Islam penuh dengan aman. Hidup masyarakat Islam penuh dengan kedamaian, penuh dengan silaturahim, penuh dengan persaudaraan yang erat. Coba buktikan. Kami berombongan. Kamu ceritakan coba. Sebenarnya menceritakan. Kami berombongan. Ketika rombongan kami dalam perjalanan di kegelapan hari, zaman itu kan tidak ada hotel. Ya, di situ ada rumah umat Islam. Akhirnya diketok pintunya. Ketika diketok pintu disambut orang Islam. Dia pakai pakaian Islam orang-orang ini. Di situ dikasih makanan, apa-apa yang ada, bersilahkan tidur dengan penuh keikhlasan. Di pagi hari diberikan sarapan, habis itu kami bayar, mereka menolak. Kami adalah orang Islam, kamu adalah sesama Islam. Maka saya meminta balasan saja dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami menuju ke pasar. Ketika kami menuju pasar untuk mencari bagaimana kondisi umat Islam, saya mengambil barang-barang untuk beli. Ketika saya sudah kumpulkan barang-barang untuk beli, apa kata pedagang? Pedagang mengatakan, "Tuan, mohon maaf, sudah beberapa kali tadi saya laku. Saudara saya yang ada di sini belum laku, beli saja tempat itu. Dia punya produksi barang yang sama, harganya sama. Kau beli saja biar nanti bagi-bagi rezeki," kata. Ya Allah, kata dia, kalau di negeri saya orang berebut-rebut, cari pelanggan, jangan cari konsumen. Tapi umat Islam, mereka lah malah mempersilahkan konsumen untuk beli ke tokonya. Kenapa? Karena persaudaraan yang erat. Di dalam pasar ada zikir, di dalam pasar ada ngaji, dalam pasar silaturahmi bersalam-salaman, saling peluk-pelukan, saling mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Itu semuanya pengaruh dari dakwahnya Rasulullah yang bersumber dari Masjid Nabawi yang akhirnya masuk ke rumah, dan rumah-rumah itulah ada majelis yang dihidupkan, akhirnya menyebar kemana-mana. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ngambil hikmahnya, dan nanti kita akan lanjutkan lagi hikmah-hikmah yang lain. Ada satu hikmah lagi yang penting yang harus kita ambil dalam hijrahnya Rasulullah, yaitu Aqdul Ukhuwah. Jadi dibentuknya persaudaraan orang Muhajirin dengan orang Ansor. Di seluruhnya disaudarakan Nabi SAW. Di sini berarti merupakan tonggak dan asas kekuatan perjuangan umat Islam adalah persaudaraan, adalah persatuan, adalah kesatuan. Maka tidak akan ada pertolongan Allah akan turun untuk umat Islam apabila umat Islam tidak ada persatuan, apalagi saling caci mencaci, apalagi saling hina menghina, menuduh-nuduh saudaranya berbuat bid'ah, saudara-saudaranya karena berlaku syirik dan sebagainya, padahal masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah dan furu'iyah yang sudah lama diperbincangkan para ulama, tidak perlu lagi untuk kita bahas lebih lanjut tentang hal-hal yang seperti itu. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang potongan hadisnya, "Idza tasabat ummati sakhatat min ainillah, idza tasabat ummati sakhatat min ainillah." Apabila umatku sudah saling caci mencaci satu dengan yang lain, maka akan jatuh dari pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan dicabut rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat Islam tidak ada pertolongan. Sehingga umat Islam dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisinya kalau kita sampai saling caci mencaci. Nabi SAW menjadikan asas perjuangannya dengan persatuan. Maka kita umat Islam dalam berdakwah harus dakwahnya itu mengandung sejuk, perdamaian, bukan sifatnya provokator, bukan sifatnya menghembuskan fitnah-fitnah kepada pendengar. Akhirnya pendengar-pendengar itu jadi pulang darinya geram untuk mau pukul-pukulan, geram untuk mau bakar-bakaran, geram mau untuk benci satu dengan lain. Jangan sampai terjadi gitu. Tapi dakwah yang membentuk iman, dakwah yang membentuk takwa, dakwah yang membentuk akhlak yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah namanya dakwah ilallah. Jangan dakwah untuk firqah, jangan dakwah untuk golongan, jangan dakwah untuk mazhab, jangan dakwah untuk tariqah. Tapi dakwahnya dakwah untuk Allah Subhanahu wa taala.
Ya karena kalau itu akan terjadi asasiah. Kecuali kalau kita berada dalam lingkungan komunitas yang tertentu di pondok pesantren. Monggo, kalau di pondok pesantren memang santri kita. Kita didik yang kuat dengan akidah yang hebat yang kita laksanakan, silakan. Tapi kalau dakwahnya sudah umum, di masjid, di khutbah Jumat, di majelis yang umum, yang didengar majmuk manusia dan penuh heterogen, hati-hati. Dakwah yang mana bisa membentuk persatuan, dakwah yang menciptakan orang bisa beriman dan kuat, akhlakul karimah yang disebutkan gitu. Ya, jangan sampai kita mengajak kepada hal-hal yang menghembuskan api pemanasan yang seperti itu. Itulah yang mesti kita jalankan. Dan khilafiyah yang sudah terjadi itu harus kita sudah tidak lagi kita bicarakan satu dengan yang lain. Kalau tidak, salju permusuhan, satu bola salju permusuhan yang sudah terjadi di Timur Tengah sana akan digulingkan kepada kita, sehingga kita nanti akan terjadi juga bentrokan satu dengan yang lain. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari hijratun Nabi SAW. Kita sudah tidak akan lagi saling caci mencaci satu dengan yang lain. Kita sudah tidak lagi satu yang lain umat Islam untuk tidak saling menyalahkan dan tuduh-menuduh satu yang lain, tapi mari kita bersatu dalam lingkungan dan dalam kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam lingkungan Quran, dalam lingkungan Islam, maka kita saudara dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, memberikan kesadaran kepada kita, dan tahun ini merupakan tahun barokah yang untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala sayidina Muhammad. Ya Allah ya awalan awalin wa ya akhir akhirin wa ya dzal quwwatil matin ya rahimah masakin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa ilman nafi'an wa rizqan halalan daiman wasi'an wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban bil jannah warzuqna nadharika wajhikal karim. Ya Allah, jadikan umat Islam, ya Allah, hidup penuh dengan kedamaian, hidup penuh dengan persatuan. Berikan hidayah kepada kami, hidayah kepada keluarga kami, hidayah kepada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Ya Allah, angkatlah balak dan musibah di negeri Pertiwi ini. Ya Allah, angkatlah balak musibah ya Allah di daerah-daerah kami. Ya Allah, di semua negeri-negeri umat Islam. Ya Allah, dari semua bencana dan musibah, berikan umat Islam kerukunan, berikan umat Islam ya Allah kekuatan. Ya Allah, selesaikan semua permasalahan kehidupan dari umat Islam. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, matikan kami semuanya di dalam keadaan husnul khatimah. Ya, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Bahagiakan kehidupan kami dunia dan akhirat. Selesaikan semua permasalahan kami ya Allah. Selesaikan semua permasalahan kami ya Allah. Permasalahan di keluarga kami, permasalahan keluarga kami, permasalahan masyarakat kami, permasalahan di negeri kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma abrar ya aziz ya ghafar ya Rabbal Alamin. Wa biniyatil arwahi walidina walidikum wa amatina wa amatikum wa amatul muslimin amma khasatan awliya tis'ah wa khasatan sayyidil mursalin wa aslafun salihin ahlu zambal ahlu furat ahlul adar aku bagi al mala bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum yu'li darajatul jannah rad alaina barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa khtim lana wa lakum bil husna ba'da umur tawil fi taatillah bi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisilil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaratal. Alhamdulillah Habib, terima kasih banyak Habib. Matur sembah nuwun. Baik pemirsa yang ada di rumah maupun dulur-dulur, saudara-saudari yang hadir malam hari ini di studio TV9, kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, tetap di acara Yuk Kita Sholawatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Li Muhammadin khuluqun adim
وبحبه من لا يهين الله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الثابت الذي بالحق صار معلما بالحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الثابت الذي بالحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الثابت الذي بالحق صار معلما بالحق صار معلما يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما لك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما لك الذي رب العلا